memutuskan menikah hingga akhirnya mungkin punya anak, ujung-ujungnya bercerai. Pertama kasihan perempuannya, kasihan anaknya, dan banyak faktor yang bisa dirugikan karena hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Di podcast kedua kita kali ini kedatangan tamu yang spesial tentunya, yang insya Allah bakal menginspirasi kita semua karena beliau merupakan seorang fasilitator anak. Langsung saja, hai Kak Evo. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Lagi ada kesibukan apa nih Kak di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ini kesibukan ya palingan webinar sama terkait. Untuk teman-teman agar lebih kenal dengan Kak Evo, nih saya jajarkan sedikit tentang Kak Evo. Nah, nama lengkap beliau yaitu Muhammad Wildan Ganevo. Nama panggilannya Kak Ganevo. Tanggal lahir pada 9 September 1999 di Banyuwangi. Hobinya traveling dan membaca, sama ya kayak saya traveling juga. Perjalanan dalam berorganisasi sebagai Ketua Forum Anak KSB pada 2015 hingga 2016, Ketua Green Generation KSB 2016, Fasilitator Forum Anak NTB 2018 hingga sekarang, dan Presiden Forum Sosial Budaya Indonesia. Pengalaman-pengalaman beliau yaitu pelatihan fasilitator 2P, BIMTEK website Forum Anak, sosialisasi sunat bagi perempuan, sosialisasi Cash Pro dari KPPPA, psikososial untuk anak korban gempa, sosialisasi Bapenas, Puspa, cross meeting bersama Forum Anak Daerah, diskusi Forum NTB Maju, Forum Koordinasi Anak Terpadu Kelompok Minoritas, capacity building pengurus Forum Anak NTB, FAN dan HAN, workshop disiplin positif, tur silaturahmi Forum Anak NTB, Have Fun with Forum Anak NTB, pembentukan sahabat Forum Anak Semansa Mataram, pelatihan PATBM peduli terhadap ABH, BIMTEK gugus tugas KLA, peserta FAN 2016, pendamping FAN 2017 dan 2019. Wow, banyak banget pengalamannya nih. Ini mungkin sesuai dengan peribahasa experience is the best teacher kayak gitu ya. Banyak banget. Betul banget. Betul. Langsung aja nih Kak, kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Evo gitu dapat awal bergabung di Forum Anak begitu? Kalau awal bergabung di Forum Anak sih kayak motivasi apa itu mungkin belum ada langsung muncul ya. Cuman setelah jalan, terjun di dalamnya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan dan tahu lebih dalam tentang Forum Anak, di sana muncul motivasi bahwasannya dengan adanya Forum Anak ini ternyata sangat positif untuk anak-anak gitu. Seperti yang sama-sama kita ketahui, anak-anak ini kan generasi penerus bangsa gitu. Nggak mungkin ada kita kalau dulu masa anak-anak kita kenapa-napa gitu kan. Jadi tidak pernah akan ada penerus bangsa atau bahkan pimpinan bangsa kalau dari anak-anaknya saja sudah tidak ada. Nah, menurut data anak-anak saja itu jumlahnya sepertiga dari jumlah penduduk. Jadi sudah sangat besar dan juga memang mereka ini adalah penerus bangsa. Salah satu yang memotivasi saya adalah bagaimana melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus di dunia anak, bagaimana juga saya dari kalangan yang broken home, jadi saya di sana merasa bahwasannya dengan Forum Anak ini adalah menjadi keluarga kedua bagi saya, bagaimana mendapatkan rasa nyaman, rasa sayang, rasa aman. Nah, di sana terus digeluti hingga memberikan kontribusi, hingga memberikan perhatian yang penuh untuk Forum Anak karena memang berdampak positif bagi diri saya sendiri. Saya sangat merasakan bahwasanya pertama mengikuti Forum Anak yang sekecil saja kita bisa bertemu dengan teman-teman yang di luar dari lingkungan kita sehari-hari yang dekat dengan kita. Nah, dari sana kita bisa sharing ilmu, bagaimana kita sharing pengalaman, dari hal-hal kecil, perbincangan-perbincangan yang sifatnya non formal atau hal-hal yang sepele, nongkrong dan lain-lain, sekaligus membahas terkait Forum Anak.
di sana kita dapat banyak ilmu gitu. Jadi saya berharap sebenarnya apa yang saya rasakan itu tidak dirasakan oleh anak-anak yang lain gitu, maksudnya dalam tanda kutip hal-hal negatif gitu seperti tadi. Jadi kami bagaimana berupaya untuk adanya pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa merata gitu. Contoh kecilnya saja bagaimana kadang kita melihat di sekolah anak tidak terlibat dalam pembuatan tata tertib sekolah itu sendiri. Kemudian hukuman yang mungkin cukup keras pada saat itu kita mungkin dipukul, kemudian bagaimana kekerasan fisik. Namun setelah lahirnya Forum Anak dan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka kasus-kasus itu sudah mulai tidak kita temukan lagi secara besar gitu. Mungkin ada sebagian kecil, tapi tidak sebesar yang memang dulu menjadi hal yang wajar gitu untuk dulu. Jadi itu sih salah satu yang memotivasi saya hingga akhirnya saya memberikan perhatian khusus saya untuk Forum Anak hingga saat ini gitu, meskipun usia saya bukan anak-anak lagi. Oh iya ya. Forum Anak itu sebenarnya lebih membahas ke segi apa sih Kak? Apa lebih ke psikolog atau sosial atau seperti parenting begitu Kak? Oke, jadi sebenarnya Forum Anak ini adalah suatu wadah partisipasi anak, di mana anak itu menurut undang-undang adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang berada di dalam kandungan. Nah, jadi Forum Anak ini bagaimana memberikan wadah untuk anak-anak mampu menyuarakan apa sih keinginan anak-anak, apa harapan anak-anak, dan juga sebenarnya Forum Anak ini memiliki peran yaitu sebagai pelopor-pelapor dan juga partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Nah, kalau kita jabarkan maka di sini sangat luas sekali apa yang dilakukan oleh Forum Anak. Baik bisa dikatakan secara psikologis. Nah, kenapa dikatakan secara psikologis? Kami Forum Anak juga memberikan psikososial atau trauma healing untuk korban-korban kekerasan. Nah, itu kami berikan baik secara langsung di tempat atau baik juga di unit pelaksana teknis daerah yaitu PTD PPPA Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di sebelah kantor Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kami di sana setiap ada klien atau setiap ada korban kami memberikan dukungan psikososial, bagaimana trauma healing dan lain-lain. Ya, kami mengisi waktu lah untuk mereka bermain, belajar gitu kan. Dan juga kami bagaimana memberikan fokus pada anak jalanan gitu kan, bagaimana anak marginal serta anak-anak disabilitas. Nah, itu bagaimana menjadi pelopor-pelapor. Sebenarnya kami juga bisa bekerja sama secara kesehatan, bagaimana kita belajar terkait pendidikan, kita bisa meranah pada banyak bidang gitu sebenarnya Forum Anak ini, karena memang seharusnya dalam setiap tindak apapun itu harus melibatkan anak, karena itu sudah jelas di dalam undang-undang. Dan juga anak-anak ini memiliki dasar yang kuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak nomor 18 tahun 2019 yaitu tentang Forum Anak. Di sana sudah dijelaskan apa saja peran-peran Forum Anak. Nah, terkait dengan PAPP tadi, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, itu seperti musyawarah perencanaan pembangunan yaitu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota hingga provinsi. Nah, itu yang menjadi penting bagaimana anak-anak bisa menyuarakan, oh ini loh yang kami butuhkan, ruang terbuka untuk anak, ruang bermain anak, pusat kreativitas anak, bagaimana mereka menginginkan adanya sekolah ramah anak, bagaimana dalam pemerintah daerah saat ini bagaimana gencar mencanangkan kabupaten kota layak anak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang ada di daerah. Target Kak Evo sendiri atau goals yang belum tercapai selama menjadi fasilitator Forum Anak? Target atau tujuan yang belum tercapai sampai saat ini adalah bagaimana menuju tingkat partisipasi tertinggi anak-anak, di mana mereka tidak hanya dilibatkan tapi juga mampu didengarkan, dipertimbangkan apa yang menjadi masukan mereka dan keinginan mereka. Saya rasa itu yang masih sampai saat ini sangat sulit. Jadi itu tujuan saya, bagaimana mereka bisa dilibatkan secara penuh, secara aktif di dalam musrenbang, baik itu tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, dan juga provinsi. Karena seperti contohnya di beberapa daerah lain itu sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Jadi di Provinsi NTB sendiri tujuan kami bersama adalah yaitu bagaimana mewujudkan tingkat partisipasi anak yang layak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Mungkin itu tujuannya, dan juga kami juga berharap bertujuan di mana kami memberikan edukasi pemenuhan hak anak
dan juga perlindungan hak anak kepada anak-anak itu sendiri, baik itu untuk masyarakat juga, orang tua dan lain-lain. Nah, itu kerjasama dengan banyak pihak. Nah, itu yang kami juga inginkan atau menjadi tujuan kami sebagai fasilitator, bagaimana kami bisa memfasilitasi itu semua hingga akhirnya bisa terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang layak anak. Mungkin itu. Kalau kita sebagai misalnya ada seorang anak, dia ada mengalami kekerasan, gimana cara dia melapor ke forum anak seperti itu? Oke, jadi caranya dia melapor adalah dia apabila dia memiliki teman seorang forum anak, dia bisa langsung melaporkan kepada teman tersebut, ya. Dan forum anak itu akan segera melaporkan kepada dinas atau instansi terkait untuk segera menangani kasus tersebut. Atau teman-teman sekalian bisa juga menghubungi telepon Sahabat Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat di nomor 085 858 449 159. Jadi teman-teman di sana bisa konsultasi, bisa tanya-tanya, bisa melaporkan kasus, sehingga akhirnya nanti kami akan koordinasikan dengan UPTD PPPA Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dengan UPTD PPA yang ada di kabupaten kota. Jadi untuk kasus itu bisa segera ditangani dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi kalau terjadi kasus apapun itu, harapannya ya jangan malu, jangan takut, segera laporkan. Benar. Gitu. Oke, nanti mungkin bisa kita lampirkan di deskripsi. Menurut Kak Eva nih, seberapa parahnya pelanggaran terhadap hak anak dan wanita serta kekerasan baik fisik maupun verbal yang ada di NTB saat ini? Seberapa parahnya gitu? Untuk kekerasan sendiri mungkin kita tidak bisa menyatakan bahwasanya mungkin itu parah atau rendah, karena itu kita tidak. Kalau kita hanya berpaku pada data, itu kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Contohnya saja adalah kasus kekerasan. Kekerasan yang ada di data mungkin menunjukkan angka sekian, tapi yang fakta di lapangan itu mungkin lebih besar dari itu. Jadi sebenarnya kasus yang terjadi pada anak dan perempuan ini adalah efek gunung es. Jadi apabila kita lihat sekian gitu, sebenarnya di bawah itu lebih banyak. Nah, oleh karena itu kemarin kami mengutip juga bagaimana apabila permasalahan anak dan perempuan ini dapat diselesaikan, maka semua permasalahan di provinsi ini tidak ada yang terjadi. Karena semua itu tergantung dari permasalahan anak dan perempuan. Masalah ekonomi kan terjadi juga kan di sana. Masalah pendidikan juga terjadi dari sana. Masalah rumah tangga juga terjadi dari sana. Jadi sebenarnya di NTB sendiri mungkin yang menjadi fokus saat ini adalah permasalahan perkawinan usia anak yang menjadi hal yang cukup menonjol gitu kan, cukup terlihat sampai saat ini. Dan alhamdulillah di provinsi NTB saat ini sudah ada Raperda, yaitu peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan usia anak. Nah, ini yang terus kami gencarkan, kami sosialisasikan bahwasanya sekarang sudah mulai ada yang teredukasi bahwa takut untuk menikahkan anak di bawah umur gitu. Karena memang kebanyakan saat ini itu yang menjadi sorotan gitu. Tapi alhamdulillah sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga forum anak sendiri telah melakukan banyak upaya. Kami tidak hanya yang ada di sekitar kita, tapi kami juga sampai bagaimana kemarin memberikan sosialisasi di Lombok Tengah, kami juga memberikan sosialisasi di Posyandu, kami juga bekerja sama dengan dinas instansi terkait untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi kalau dibilang permasalahan anak ini, ya kalau dibilang tinggi, kita juga tidak bisa menyatakan seperti itu kalau memang data faktanya tidak kita dapat buktikan gitu kan. Dan kita tidak bisa katakan rendah karena faktanya sebenarnya di luar dari apa yang diberitakan itu ada gitu. Jadi tidak semua yang diberitakan itu semuanya sudah terekspos atau terangkum atau terlihat. Tapi di luar itu juga masih banyak. Jadi kami forum anak bagaimana memiliki peran untuk mengawasi hal tersebut, menjadi pelapor gitu kan. Jadi apa yang tidak dilaporkan baik di tingkat instansi-instansi atau terkait itu bisa diketahui dan dilaporkan oleh forum anak, karena yang terdekat dengan anak adalah anak itu sendiri gitu. Dan perempuan itu pun sebenarnya ya bisa dibantu oleh teman-teman kaum perempuan itu sendiri atau teman-teman forum anak yang memang bisa memberikan pendekatan-pendekatan terhadap perempuan itu sendiri. Jadi kami tidak pandang apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia
memiliki keterbatasan atau anak berhadapan dengan hukum dan lain-lain, kami tidak pandang itu semua, kami anggap semua sama dan kami berikan fasilitas yang sama. Mungkin itu. Berarti banyaknya kasus perceraian di NTB ini itu disebabkan salah satunya oleh pernikahan dini seperti itu, kayak kurangnya ilmu seperti itu. Nah, ya, salah satu faktornya itu karena apa? Pernikahan usia anak ini kan anak secara fisik, psikologis ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pernikahan. Benar. Itu ada hal yang harus dipersiapkan, bagaimana dia secara ekonomi, bagaimana secara sosial, secara emosional, bagaimana dia secara fisik dan lain-lain, kesehatan. Semuanya itu harus dipersiapkan. Jadi apabila dia sebenarnya kayak ya usia-usia anak, usia-usia remaja ini cinta-cinta yang seperti itulah, cinta-cinta di awal ya, wah cinta banget gitu. Tapi setelah dijalani, setelah kita menghadapi itu pasti ada hal-hal yang mungkin antara si A dan si B belum saling mengenal lebih dalam, atau ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, hal-hal itu yang menjadikan mereka adanya pertikaian, adanya adu mulut dan lain-lain, dan kita tidak tahu gitu apakah sosok laki-laki ini tidak main kasar, tidak main mulut dan lain-lain. Jadi makanya kenapa sesuai dengan undang-undang itu pernikahan minimal saat ini adalah usia 19 tahun. Itu bagaimana kita melihat pertama usia anak tidak boleh dinikahkan karena memang anak masih belum siap secara fisik, psikis dan lain hal. Dan juga menurut surat edaran gubernur, usia menikah yang ideal itu sebenarnya perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Untuk melihat apa? Melihat hal-hal yang tadi, biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada KDRT, adanya permasalahan ekonomi, atau bahkan perceraian. Kan itu juga tidak dianjurkan sebenarnya. Kenapa memutuskan menikah hingga akhirnya mungkin punya anak, ujung-ujungnya bercerai. Pertama kasihan perempuannya, kasihan anaknya, dan banyak faktor yang bisa dirugikan karena hal itu. Benar-benar. Akhir-akhir ini juga kan banyak yang viral kayak pernikahan dini, anak-anak kecil udah nikah, dan itu kebanyakan di NTB yang saya lihat gitu, kayak nikah Ya, dini. jadi mungkin itu menjadi sorotan yang memang saat ini. Kemarin saya telah melakukan webinar bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia, kemudian dengan Kemendagri, dan juga ada dengan Kementerian PPPA dan juga beberapa dinas instansi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwasanya di sana ternyata Provinsi NTB menduduki peringkat keempat untuk hal tersebut gitu. Jadi ini upaya bersama, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau bahkan mungkin tanggung jawab forum anak, tapi semua pihak punya tanggung jawab, baik diri sendiri, orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, dan juga ini yang paling banyak itu sebenarnya disangkut pautkan dengan adat dan budaya. Rasa adat dan budaya mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan tentang hal itu dibenarkan seperti itu gitu, atau dianjurkan untuk seperti itu gitu. Nah, ini yang jadikan kadang ada kemarin beberapa kasus juga yang dia menjadi bingung saat dia dinikahkan karena dia tidak menyetujui hal tersebut gitu. Tapi tiba-tiba dia sudah menikah gitu kan, ini menjadi permasalahan gini, kok bisa gitu kan. Nah, ini yang menjadi fokus untuk diupayakan gitu, kok bisa tiba-tiba kita berada di urutan keempat gitu. Ini kan menjadi bukan prestasi yang patut untuk kita banggakan ya, untuk urutan keempat, kecuali kita prestasi yang lain ya, mungkin untuk sumber daya manusia terunggul keempat mungkin patut kita apresiasi ya. Semoga setelah kita mendapatkan predikat keempat di perkawinan usia anak ini, kedepannya kita bisa mendapatkan predikat SDM terunggul keempat atau bahkan 3 besar. Nah, itu kita perlu upaya bersama. Civitas akademik khususnya mahasiswa punya peran sebenarnya di sini. Itu menjadikan kita, saya mencoba kemarin berdiskusi bagaimana perlunya adanya kerjasama gitu. Seperti contohnya dari Pemprov saat ini sudah menjalin kerjasama dengan kalau tidak salah dengan UIN, itu bagaimana membahas mahasiswa juga punya peran aktif dalam mencegah perkawinan usia anak. Harapannya ke depan mungkin Universitas Mataram, ini harapan kami bersama, bagaimana di dalam KKN di Universitas Mataram itu bisa ada tema terkait pencegahan perkawinan usia anak. Nah, itu harapan kami bersama bisa ada, karena seperti kita lihat berapa ribu mahasiswa yang turun untuk melakukan pengabdian. Dan itu benar-benar di daerah-daerah yang mungkin
tidak terjamah secara umum seperti perkotaan ya untuk tempat-tempat KKN, jadi sangat bisa berdampak lah menurut saya itu apabila bisa dijadikan nyata. Mungkin itu.